guys, Nadira di sini di dunia kita, Our World, My Story. Jadi guys, hari ini saya lagi di suatu daerah di Brooklyn namanya Fort Greene. Dan ini tuh hari ini dingin banget, udah dari Queen sejam pula naik subway. Cuman saya excited banget karena belum pernah nih explore daerah ini. Nah, daerah ini tuh sebenarnya bersejarah banget. Cuman kalau kalian lihat sekarang, neighborhoodnya udah bagus banget. Terus yang tinggal di sini juga diverse banget. Dan yang serunya di sini tuh ada Saturday Market. Jadi jualan green market, makanan sama produk-produk art lucu-lucu gitu. Ya udah, yuk explore bareng-bareng. Karena saya pecinta berat roti, yang pertama dilihat ya roti guys. Ini pilihannya juga banyak banget. Jadi segala macam roti, terus ada muffin, pie, terus itu lihat ada bagel juga, tart, cookies. Duh, lengkap banget deh. Dan ini bakery-nya itu juga gluten free guys. Jadi produknya nggak ada glutennya. Nah, buat harganya ini juga nih range-nya. Rata-rata oke dan masih di bawah $10. Terus kita jalan dikit lagi dan kita ketemu tukang ayam nih. Ada segala macam pilihan ayam. Terus ada telur juga dan mereka tuh juga jual kaldu. Nah, ini nih harga-harganya. Kira-kira murahan di sini atau di supermarket ya? Nah, ini orangnya lagi beli telur nih. Apa beli di sini juga kali ya? Tapi jalan-jalan dulu deh. Terus di sebelahnya ada tukang sayur nih. Tapi kayaknya kita kesiangan deh, soalnya ini tuh udah sisa dikit pilihannya. Dan yang sisa tuh bukan sayur yang biasa kita beli hari-hari. Yaudah kita lihat-lihat dulu aja deh. Ada lagi nih guys yang menarik. Jadi kita ketemu booth namanya Riverine Ranch yang jualan produk kerbau. Jadi ini tuh peternakannya sekitar 1 jam dari sini, di state tetangga kita di Asbury, New Jersey. Terus kalau dilihat spesial mereka tuh di daging dan keju ya. Nah itu dagingnya tuh, pastinya fresh dan banyak pilihan potongannya. Kalian udah pernah cobain belum daging kerbau? Rendah kalori loh guys, dan katanya bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh juga. Untuk harganya, di sini tuh beda-beda, cuman per poundnya sekitar belasan $. Selain itu, mereka tuh juga jual produk susu lainnya loh, seperti keju, mozzarella, dan susu kerbau yang rendah kolesterolnya. Kalau bisa lihat ke kanan lagi, ini tuh mereka sampai jualan yogurt juga loh, ada kefir, bahkan ada mango lassi, menarik banget deh. Ini dia guys suasana Fort Greene Park Green Market. Dari tadi kita udah lihat ya banyak banget yang jualan makanan organik. Dan ini walaupun dingin-dingin gini, ini kan 2 derajat ya, saya aja udah kedinginan pakai gloves. Tapi dari tadi warga lokal di sini tuh tetap semangat buat belanja di sini. Dan ini tuh buka setiap Sabtu dari jam 8 sampai jam 3 siang. Udah yuk lihat yang lain ada apa lagi ya di sana. Kalau yang tadi jualan kerbau, ini ada lagi yang jualan ikan. Mungkin nih pilihannya nggak sebanyak yang di supermarket ya, cuman nih cukup lengkap untuk di pasar. Ada cutloin, fillet, mong, dan harganya itu sekitar $20. Jadi ini ya, jadi pengen masak deh lama-lama jalan-jalan di sini. Bahkan di market gini aja, lihat dong ini jenis-jenis apelnya lengkap banget ya, ada segala macam jenis. Udah kayak belanja di supermarket biasa juga. Terus ada sayur-sayuran juga. Dan kalau misalnya kalian ke sana lebih bervariasi lagi barang-barangnya, ada yang jual baju, terus itu ada yang jual perlengkapan rumah juga. Jadi beneran walaupun di park, isinya tuh tetap komplit banget. Guys, sekarang kita ada di dalam park Fort Greene Park-nya. Dan di sini kan di New York tuh anjing tuh udah kayak keluarga ya. Jadi mereka harus dibawa keluar setiap hari untuk buang air kecil dan buang air besar. Nah, salah satu tempat buat warga-warga Fort Greene buat buang anjing itu di sini nih, di park ini. Cuman di sini mereka tuh harus di leash terus. Dan kalau misalnya mereka buang air besar, parknya juga menyediain plastik buat ambil pupnya. Jadi parknya tuh bersih, nggak ada pup. Nah ini kalau misalnya
diambil nih kayak ya susah. Ada plastiknya. Nah ini tuh plastiknya sekali pakai langsung dibuang gitu. Terus ada barcode-nya juga nih, coba kita lihat ini apa. Jadi ternyata di park ini pun ada organisasi buat ini para yang punya anjing juga tuh. Non-profit organization. Kalau jalan lebih dalam lagi, di park ini tuh ada banyak banget juga spot-spot buat makan, duduk-duduk, main atau olahraga tipis-tipis juga. Tapi kalian tuh harus inget, nah di sini tuh masih ada peraturan dan jam bukanya. Jadi kayak contohnya anjing-anjing tuh tetap harus di leash, terus nggak boleh naik sepeda di dalam, dan ada beberapa olahraga yang dilarang juga. Selain itu, fun fact lagi tentang Fort Greene Park, ini tuh sebenarnya parknya bersejarah dalam Perang Revolusi Amerika. Kalau kalian lihat di situ ada monumen namanya Prison Ship Martyrs dan ini itu dikenal sebagai salah satu peringatan perang. Ini tumbuhnya saya tahu nih, ini namanya sugar maple. Ini walaupun daunnya lagi nggak ada ya, karena lagi musim gugur. Saya tahu namanya, tahu nggak karena apa? Karena ada ini. Nah, ada penjelasannya di sini. Jadi kita bisa belajar juga sambil jalan-jalan, bawa anjing. Jadi tahu fakta tentang banyak tumbuhan. Jadi seru banget ya ke park di sini. Kembali lagi di dunia kita, Our World, My Story. Sekarang saya lagi di Fort Greene, Brooklyn, dan pas banget nih guys, bulan lalu saya kesini dan datang buat nonton konser. Di sana saya ketemu band duo gitu, namanya Naprum, dan lagunya tuh alternatif R&B gitu, jadi ngena banget kan di saya. Jadi saya search di Spotify, saya dengerin, saya cari tahu informasi online, dan ternyata guys, salah satu dari mereka itu orang Indonesia. Terus kebetulan studio mereka tuh di sini juga di Fort Greene. Jadi gimana kalau kita temuin Naprum aja sekarang? Yaudah, ikutan yuk! Bermula dari teman sekantor, Naprum adalah Josephine dan Mithun, dua vokalis dan produser yang berbasis di Brooklyn dan bersatu karena cinta bersama terhadap tekstur sonik, ritme, dan makanan Asia. Kini, mereka menciptakan musik bergenre neo-soul hingga music house. Sekarang kita udah masuk ke studio Naprum dan sebelah saya udah ada Naprumnya sendiri. So, tak kenal maka tak sayang ya, so let's introduce yourself. Hey all, I'm Josephine. Hi, I'm Mithun. And we are Naprum and welcome to our studio. Ya, so lagu-lagu Naprum nih pas banget sama musik teh saya. It's like R&B, alternative, like neo-soul. Cuman yang bikin saya penasaran, how did you guys meet? Cause she's Indonesian, and you're from Sri Lanka. Sri Lanka, but I grew up in New York most of my life. And how did you guys meet? And how did like Naprum start? Yeah, We work together. Yeah. We work together. And in our office, dulu tuh tiap hari Jumat biasa employees itu ketemuan buat main musik bareng, which is really fun. So anyone can join. It was like an open jam. And I think we have really similar taste in music. Yeah, so we definitely jammed together a bunch of times. And then I think you probably heard some of my recordings because I've been producing for a while. And then got interested in trying to work together. Yeah. And then I remember it was the beginning of 2020. We had our first session. But it was right kind of right before it started, before. like literally in January, I think. And we had a session at my old place, my apartment. You came over. And we actually wrote a song, our first song on that first session. We wrote most of the song in just one afternoon. It was super quick. Super quick. Was that Sky Mouse? That was Sky Miles, yeah. How does it feel to be like a musician here in New York and not like back home? Because like you got a boost here, you know? Like you got to be here and live here and like spread your music from Brooklyn. How does it feel like? Is it any different?
gue udah di sini 12 tahun dan lo tuh jauh banget kan dari negara lo, tapi gue tuh malah merasa kayaknya gue makin kangen. Karena kalau misalnya lo ada bener banget, iya nggak sih, kalau misalnya nyari, gak nyari gitu. Tapi karena gue udah lama di sini dan jauh banget dari rumah, kayak gue tuh malah kangen sama rumah. Dan I think I try to, you know, I think even through music, I feel like I try to stay grounded. And you know, I'm like rapping with people, alright. Still listening to like Yeah. stuff. Yeah, for sure. And I'm grateful that we're in New York. You know, it's so diverse. It's like really a melting pot of culture, and I think you can hear that in our music too. It's like a blend of like where we both come from. So their songs itu rata-rata tentang cinta, like love, identity, heartbreak tuh. Karena ada, kalau misalnya di Indo tuh dan di sini lagi term gaslight tuh lagi, it's a very popular term, and it's one of your songs too. So since you listen to the lyrics, maybe the question is, who hurt you? Like Yo. like, who hurt you? How come? Like, where did these lyrics come from? You have to like beep, you know, like when you're like recording. This is this person. No, I think a lot of the songs are obviously inspired by like things that have happened in my life, but I think there's also it's fun when you're writing about just like a general theme of maybe like things that ya lu lihat aja gitu loh, apa yang terjadi sama orang lain. Kalau misalnya gaslight sendiri itu emang ya kira-kira terjadilah di hidup gue, Based on tapi personal experience. menurut gue tuh kalau pas lu sakit hati tuh bahkan lebih gampang ya buat tulis lagu. Emosi. Karena kalau misalnya lu lagi sedih kan, you really tap into that emotion, you know what I mean? Actually, we both are now in a relationship, and sometimes like for me, it's a little harder to write like lyrics that They're in a are healthy relationship. it's not Too that. healthy. Yeah, too healthy. It's No too drama. healthy. Yeah. Nah, mereka tuh baru ngeluarin music video juga buat lagu Gaslight, and you made it here. Yes, This it's actually in this Yeah. apartment, Yeah. in Matthew's apartment. Yeah. How was it like? Like how long? That was a long process. It was You a created it lot of yourself, work. like the design and stuff. Oh, from start to end, we were very involved. We were the on-camera talent, but also the person setting up, helping set setting up design, props department, props and art department, styling. Definitely a labor of love, kayak bener-bener Yeah. friends and family banget sih. Kayak everyone, we were so thankful for everyone. Yeah, it was honestly amazing, the crew we put together. It's really like gotong royong, like Gotong royong banget, bener-bener Definisi gotong royong. Dan bener-bener merasa banget itu labor of love dari teman-teman yang dulu juga mungkin yang kenal sama kita gitu dan bener-bener mau nge-support kita. My last question. Are you gonna ever like have a concert in Jakarta or Sri Lanka? Listen, hit us up. Yeah. Anyone out there booking? Yeah. You know? Yeah, I think that'd be really sick. For sure. I mean, we do love performing live, and we're never gonna say no to what happens in the future. You know? Yeah. Yeah, that would be an awesome goal, and I think we'd both love to do it. Guys, jadi seru banget ya kita habis ngobrol sama Naprum. Dan kalau kalian mau dengerin musik-musik keren mereka, where can you listen it? Everywhere. Yeah, Spotify, YouTube, Apple Music. And find us at nap.room On or our Instagram. website, nap-room.com. Okay, so I know you have to go. Thank you so much for Thank you for taking having the time to talk to So me. fun. It was so fun. Belajar banyak banget. Ternyata susah banget ya guys bikin musik. Nggak segampang nyanyiin di kamar mandi ya ternyata. But anyway, jangan kemana-mana. Tetap di dunia kita, our world. My Story. Halo, jalan yuk sama saya Valdia Bara Putri. Tuh, di belakang saya pohon sudah mulai menguning dan memerah. Karena ini adalah musim gugur, jadi saatnya kita
hunting pemandangan pohon yang menguning atau fall foliage. Sekarang saya berada di sebuah kota kecil bernama Harpers Ferry di negara bagian West Virginia. Lokasi ini menjadi salah satu lokasi yang populer untuk fall foliage hunting atau tadi memburu pohon-pohon yang mulai menguning dan memerah selama musim gugur. Selain pemandangan pohon, ada juga pemandangan kota tua yang semakin mendukung fall foliage hunting di sini. Lokasinya juga tidak jauh atau mudah dijangkau dari Washington DC. Selain itu di sini ada sebuah hiking trail yang sangat populer karena dari atas itu bisa dilihat 2 sungai yang terkenal dan juga 3 negara bagian. Penasaran kan? Jalan yuk! Hiking trail yang kita lalui ini cukup unik ya, kurang lebih sampai ke atas sana waktunya itu atau jarak tempuhnya 30-40 menit. Bisa melihat sungai, kemudian menyusuri jembatan, dan di depan sana ada sebuah terowongan kereta yang sangat tua tapi masih beroperasi. Bisa kita lihat di atas terowongan kereta yang sudah tua ini dibangunnya tahun 1931. Tapi kalau kota Harpers Ferry-nya sendiri itu dibangunnya sebelum Amerika merdeka di tahun 1734. The hike was not too strenuous. I'd say moderately strenuous, and it took us about an hour and 9 minutes to get from the bottom to the top of Maryland Heights, and the view is spectacular. I think it was a wonderful hike, not too difficult, also for the kids. So it was a really good thing. Nah, dari atas ini kita bisa menikmati pemandangan fall foliage atau pohon warna-warni di musim gugur. Selain itu, kita juga bisa lihat kota Harpers Ferry. Kotanya cukup kecil ya, tapi di sana banyak restoran, kafe, toko souvenir yang bisa dikunjungi oleh para hiker setelah hiking. Kita akan ke sana nggak ya? Ikuti terus, jalan yuk! Dan sekarang kita ada di Holiday Market di downtown DC. Ini adalah salah satu ciri khas dari Holiday Market. Ya, jadi memang salah satu yang khas itu di Amerika, kalau udah lagi musim dingin, apalagi di penghujung tahun, itu ada pasar tahunan, pasar kaget. Yeah. Well, it's special and important because we're helping these small businesses and entrepreneurs grow their businesses. These are small local businesses, and this is very important to them. Jadi salah satu kebiasaan ya, tradisi adalah memberikan hadiah yang spesial kepada orang yang terdekat. Iya, tapi hadiahnya bukan yang asal ambil, asal comot, asal beli aja. Nah, hadiahnya tuh yang personal, yang unik, yang spesial. Kalau yang unik itu maknanya bisa lebih dalam. Kayak ada yang satu ini nih, langsung dibuat di tempat. Apa itu? Sebuah kerajinan dari kaca. Coba kita lihat. We love coming up here. We really do. We love meeting so many different kinds of people, and because it's a holiday market, it's very uplifting, and everybody seems to be happy and, you know, cheerful. And we enjoy coming up here, and you know, the market just seems to get bigger and better every year. Kalau sekarang kita ke tempat makanan dulu kali ya. Di sini ada makanan-makanan yang lebih dinikmati saat winter atau musim dingin. Jadi ada makanan juga? Ada dong. Ada makanan apa? Ada donat. Ada donat panas. Donat panas di sana? Iya. Yaudah begitu bukan ya? Antri juga ternyata. Ada kopi sama donat. Terus donatnya itu di atasnya bisa pilih toppingnya sendiri. Mau coklat, mau cinnamon, mau vanilla. Nah, udah dapat donatnya. Udah dapat donatnya. Ini kita masih bisa dicampur macam-macam. Macam-macam bisa dikasih yang white coklat, bisa segala macam ya. Tapi ini kita pilih yang simple. Yang simple aja, coklat. Coba kita coba saja.
Enak banget. Yaudah kalau gitu sekarang kita mau fokus dulu. Makan donatnya. Tapi kita juga mau mengucapkan selamat tahun baru untuk semuanya. Waduh, tahun baru lagi ya? Iya. Terus